Hai guys, kembali lagi dengan channel kami, Isma Aja. Channel yang menceritakan kisah-kisah misteri. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa berkembang. Ini dialami oleh seorang wanita yang sengaja disamarkan dengan nama Nyai Sulastri. Sesuai dengan permintaan si penutur kisah, alamat serta jati diri yang bersangkutan tidak disebutkan. Walau usianya sudah diambang 65 tahun, garis-garis kecantikan masih tersirat di wajahnya yang bersih. Rambutnya telah memutih, namun pendengarannya masih sangat baik. Kulitnya yang penuh kerut juga masih terawat dengan baik. Sesekali dia masih bisa melenggak-lenggok tubuhnya seperti orang menari. Orang-orang yang tinggal di kampung lereng gunung itu mengenalnya dengan nama Nyai Sulastri. Dia tinggal di rumahnya yang sederhana namun berhalaman cukup luas dan asri. Ditemani oleh Maya, wanita 30-an tahun. Maya, mungkin satu-satunya orang yang masih bisa merekam dengan jelas kehidupan Nyai Sulastri di masa lalu. Maklumlah, sejak kecil Maya memang sudah ikut dengan Nyai Sulastri. Bahkan, Maya sudah diangkat sebagai anak oleh Nyai Sulastri. Maya memiliki sepasang anak, putra dan putri yang keduanya juga telah menikah dan berputra. Mereka tinggal tak jauh dari rumah itu. Saya tidak tahu siapa orang tua saya yang sebenarnya. Sejak kecil saya sudah ikut emak Nyai Sulastri. Kemana saja emak manggung, saya pasti ikut. Dari raut wajahnya, memang tak ada kemiripan sama sekali antara kedua wanita ini. Nyai Sulastri berwajah khas wanita priangan, dengan paras sedikit bulat dan berkulit bersih. Tapi Maya kelihatan lebih hitam, wajahnya pun tampak lebih keras. Jadi jelas kedua wanita itu sama sekali tak memiliki pertalian darah. Emak mengangkat Maya sebagai anak waktu usianya masih 10 tahun. Dia ini anak salah seorang Garuda Grup Sinar Pasundan, tempat dulu emak belajar menari. Hubungan antara Nyai Sulastri dan Maya mungkin hanya sebagian kecil dari sisi menarik perjalanan hidup wanita yang memiliki suara merdu saat menyanyikan tembang Cianjuran. Ada hal lain yang jauh lebih menarik, yakni sisi kehidupan Nyai Sulastri dalam hubungannya dengan dunia yang dulu digelutinya. Sinden Jaipong. Emak ini dulunya adalah seorang primadona di grup Sinar Pasundan. Maya menuturkan kisah hidupnya emak, penari Jaipong tercantik di masa emak Sulastri. Emak terlahir dari keluarga seniman. Ibunya seorang sinden, dan ayahnya seorang penabuh beduk yang cukup andal. Jadi darah seni bumi Prahyangan mengalir dalam tubuh emak. Wajar saja jika kemudian emak menjadi pandai menari dan menyanyi. Banyak orang yang terpesona melihat tariannya, dan banyak pula yang mengagumi merdunya suara emak. Namun, bukan hanya kedua modal itu yang membuat emak menjadi primadona. Sebagai seorang sinden, kepandaian menari dan kemerduan suara memang modal mutlak, tapi jauh lebih penting adalah penampilan fisik. Emak merasa sangat beruntung, sebab ketiga modal itu sama-sama ada pada dirinya. Bahkan, kecantikannya yang nyaris sempurna, sungguh merupakan karunia Tuhan yang sangat besar bagi emak. Banyak pria yang tergila-gila padanya, karena kecantikan dan kemolekan tubuh emak. Mereka rela mengorbankan apa saja asal bisa mendekati emak. Bahkan tak sedikit para juragan kaya, termasuk pejabat ketika itu yang berusaha menyunting emak. Rata-rata mereka ingin menjadikan emak sebagai istri muda, atau istri simpanan. Sebagai wanita normal, tentu saja emak keberatan menyandang status sebagai istri muda ataupun istri simpanan. Apalagi ketika itu emak sedang jatuh cinta pada Suwarto, seorang guru SD yang masih berstatus bujangan. Dengan kehadiran emak, di grup Sinar Pasundan tempat emak biasa nyinden semakin terkenal. Hampir di sepanjang musim, grup ini tak pernah sepi order manggung. Begitu terkenalnya emak sampai-sampai dalam sekali mentas bisa mendapatkan uang saweran dalam jumlah sangat besar, bahkan terkadang jauh lebih besar dari nilai kontrak panggilan. Bila emak lagi manggung, pria pengusaha ingin melihat kecantikan dan lenggak-lenggok tubuh emak yang aduhai. Begitu besarnya kaum pria ingin mendapatkan emak, sampai-sampai kerap kali terjadi perkelahian di antara mereka. Bahkan tak jarang hingga mengorbankan nyawa. Ketenaran dan potensi emak akhirnya dimanfaatkan oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya yang tergolong kemaruk harta. Ibunya emak yang selalu mendorong agar emak bisa mengambil keuntungan dari banyaknya pria hidung belang yang ingin menyunting emak. Ibunya ingin menjadikan emak sebagai wanita yang pandai moroti harta para lelaki. Kehidupan yang bergelimang uang dan pujian akhirnya memang membuat emak lupa daratan. Emak pun larut dalam gaya hidup sesuai dengan keinginan ibunya. Banyak pria yang akhirnya patah hati, setelah mengorbankan uang relatif banyak untuk sekedar menyentuh tubuh emak. Karena mabuk akan dunia yang glamor ini, akhirnya emak pun melupakan Suwarto, guru yang dicintainya. Apalagi Suwarto dipindah tugaskan ke daerah Makassar, sehingga mereka pun tak mungkin bisa bersama lagi. Cinta, rupanya memang menjadi sesuatu yang tidak berarti bagi emak.
Mungkin hal ini terjadi karena emak bosan dengan ungkapan cinta yang dikatakan oleh begitu banyak lelaki. Emak menganggap semuanya hanya angin lalu, dan cinta sejati itu takkan pernah ada. Jangan berikan cintamu pada mereka, berikan saja tubuhmu. Begitu yang selalu diajarkan ibunya. Mungkin sesuatu yang tidak normal, tapi menjadi normal bagi kami ketika itu. Kenyataannya, memang demikianlah kehidupan para pesinden yang betul-betul dituntut untuk bisa memanfaatkan tubuh dan kecantikannya demi mendapatkan limpahan materi. Bahkan untuk tujuan ini, ibunya emak tak jarang membawa emak ke dukun untuk dipasangi susuk. Entah berapa banyak susuk yang tertanam di tubuh emak, mulai di wajah, bibir, hingga pinggul. Semua dilakukan agar emak senantiasa tampil menarik dan penuh daya pukau. Namun, hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Begitulah kenyataan yang akhirnya terjadi pada diri emak. Di suatu malam yang dingin, ketika emak tengah bertabur uang dan pujian dalam suatu pementasan, sebuah tragedi berlangsung dengan sangat tragis. Segerombolan perampok telah membantai ibu dan ayah emak, hingga nyawa mereka terenggut. Ketika itu, ibu dan ayah emak memang tidak ikut rombongan grup Sinar Pasundan. Mereka memilih tinggal di rumah kami yang lumayan besar dan mewah untuk ukuran desa yang kami tempati. Pas tengah malam, gerombolan perampok itu masuk. Mereka menjara seluruh harta kami dan membinasakan kedua orang tua emak. Untunglah waktu itu sebagian uang dari hasil mentas dan moroti lelaki hidung belang sudah dibelikan sawah dan kebun, sehingga emak tidak benar-benar jatuh miskin. Sementara perhiasan bernilai jutaan rupiah, uang dan barang-barang berharga lainnya habis diambil para perampok. Kepergian kedua orang tuanya emak dan ludesnya harta benda membuat emak sangat terpukul. Kehidupan emak pun mulai terasa hampa. Sialnya, di tengah keadaan seperti ini tiba-tiba datang Juragan Tejo Harjoyo yang menuntut emak agar segera menikah dengannya. Pokoknya, kita harus segera melaksanakan pernikahan kita, Nyai. Bukankah aku sudah mengatur segalanya dengan almarhum kedua orang tua Nyai? Kata Juragan Tejo Harjoyo. Emak benar-benar terkejut mendengar tuntutan itu. Bagaimana mungkin emak sudi menikah dengan orang tua yang sudah memiliki dua orang istri itu? Saya tidak mengerti bagaimana maksud Juragan. Ujar emak. Lelaki yang terkenal paling kaya di daerah Banjar Taroman ketika itu, tampak sangat kesal dengan jawaban emak. Namun dia masih berusaha sabar. Begini, Nyai. Seminggu sebelum kedua orang tuamu meninggal dibunuh para perampok, aku sudah melamarmu kepada mereka. Bahkan aku sudah memenuhi tuntutan yang diajukan oleh ibumu. Dan sesuai petunjuk ayah dan ibumu, rencananya hari Senin depan kita menikah. Rasanya emak seperti disambar petir mendengar penjelasan itu. Bagaimana mungkin saya harus menikah dengan juragan, sedangkan saya tak pernah tahu dengan urusan itu, ucap emak. Saya tidak mau tahu soal itu, Nyai. Yang penting lamaran saya sudah diterima, dan kita harus segera menikah. Titik. Suara Juragan Tejo Harjoyo meninggi. Namun, emak pun tak kalah sengit membalasnya. Urusan lamar-melamar itu adalah urusan ayah dan ibuku. Mereka tak pernah membicarakannya denganku. Jadi, bagaimana mungkin saya bisa menikah dengan juragan? Tejo Suharjoyo menatap emak dengan tajam. Jangan main-main denganku, Nyai. Saya tidak suka dicurangi, ancamnya. Siapa yang mencurangi juragan? Aku. Aku tidak pernah menerima lamaran dan menipu, juragan. Balas emak. Sebagai wanita yang sering menghadapi banyak potongan lelaki, saya memang tidak bisa digertak. Apalagi merasa takut. Juragan Tejo menggebrak meja. Kalau kau tidak bersedia menikah denganku baiklah. Tapi kumohon kembalikan 300 gram emas dan 30 juta rupiah uang yang telah kuberikan kepada ibumu, katanya dengan suara keras. Hampir saja emak melompat mendengarnya. Bukan karena takut pada suara Tejo Harjoyo yang keras seperti harimau mengaum itu, tapi aku terkejut pada jumlah barang yang dia sebutkan, 300 gram emas ditambah 30 juta rupiah uang kontan. Sungguh suatu jumlah yang besar saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengembalikannya? Lagi pula, aku tak tahu juragan berbohong atau tidaknya tentang lamaran ini. Dengar, juragan, aku tak pernah tahu menahu dengan harta juragan itu. Aku tidak pernah melihat apalagi menerimanya walau sepeser pun. Jadi keputusan saya tetap, saya tidak mungkin mau menikah dengan juragan. Titik. Emak tak kalah sengit membalasnya. Ibu emak memang selalu mengajarkan bahwa lelaki tak selamanya harus dihadapi dengan kelembutan. Baik, Nyai. Baik. Harjoyo bangkit dari tempat duduknya. Kalau kau tetap bersikukuh dengan pendirianmu, aku relakan semua harta benda milikku itu. Tapi ingat satu hal, Nyai. Kau tidak sudi menjadi istriku, aku pun tidak sudi kau diperistri oleh lelaki lain. Camkan itu. Juragan Harjoyo pergi meninggalkanku dengan ancaman yang penuh dendam.
Namun, emak menganggapnya hanya angin lalu. Bukankah lelaki yang ditolak keinginannya selalu saja berbuat kalap? Ah, mereka memang selalu seperti anak kecil, pikir emak ketika itu. Tejo Harjoyo rupanya tak main-main dengan ancamannya. Setidaknya hal ini baru emak rasakan setelah 2 minggu peristiwa pertengkaran itu. Di suatu malam, emak bermimpi ada yang menaburkan garam di atas kepalanya. Rasanya panas luar biasa. Emak menjerit-jerit kepanasan, dan terjaga dari tidurnya. Aneh, saat terjaga emak melihat ada ratusan, bahkan mungkin ribuan kutu di atas bantal yang emak tiduri. Tentu saja emak menjerit-jerit ketakutan. Bi Siti, pembantunya ketika itu datang menolong. Dia pun sama ketakutan seperti majikannya, melihat banyaknya kutu-kutu yang ada di kepala emak. Beberapa jam setelah peristiwa ini, emak merasakan kulit kepalanya terasa panas dan gatal. Emak coba membersihkannya dengan cara keramas, tapi gatal-gatal itu tetap saja tak pernah hilang. Emak menggaruknya. Anehnya, semakin digaruk rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Emak begitu tersiksa karenanya. Rasa panas dan gatal-gatal yang luar biasa itu, menimbulkan muncul koreng-koreng kecil yang berisi darah dan nanah di kulit kepala emak. Yang berakibatkan nyeri di sekujur kepalanya, benar-benar menyiksa. Digaruk perih, tidak digaruk gatal. Begitu dahsyatnya rasa gatal itu, sehingga emak tak kuat menahan untuk tidak menggaruknya. Emak terus saja menggaruknya, hingga akhirnya kepalanya dipenuhi oleh luka-luka dan darah bekas yang digaruk. Rambut emak yang indah pun mulai berguguran. Anehnya, setiap helaian rambut yang tercabut, di akarnya akan terlihat kutu-kutu yang berjalan. Menjijikan. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, mahkota emak yang indah berubah drastis, bahkan sangat menjijikan karena dipenuhi dengan koreng darah dan nanah. Akibat dari semua ini, tentu saja emak tak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai seorang sinden. Bahkan, emak lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Hal ini dilakukan karena emak benar-benar merasa minder bila harus bertemu dengan orang lain. Celakanya lagi, akibat kurang tidur dan tersiksa oleh penyakit anehnya, tubuh emak yang dulu singset dan seksi berubah sangat kurus. Wajah emak yang cantik dan segar berubah layu dan pucat. Yang lebih menyakitkan lagi, rambut hitam emak yang dulu indah kini telah punah seperti hutan yang terbakar. Ringkasnya, emak sama sekali tak menarik lagi. Bahkan mungkin banyak orang yang takut melihatnya. Sejak mengalami penyakit aneh ini, namanya Sulastri pun lambat laun menghilang dari dunia kesenian Jaipong. Selama itu pula emak terus berusaha menyembuhkan penyakitnya, hingga tak terasa waktu 2 tahun pun berlalu. Mungkin, tak terhitung berapa banyaknya uang yang emak habiskan untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun syukurlah, ketika hampir putus asa akhirnya penyakit emak dapat disembuhkan setelah berobat kepada seorang dukun di daerah Bangloaju. Sang dukun menyebut guna-guna yang dikirim kepadanya dengan nama Sedora. Konon, ilmu teluh ini bisa membuat korbannya botak dan tubuhnya kurus kering. Setelah berhasil sembuh dari penyakit aneh itu, emak merasakan kehidupan yang sehat seperti dulu. Walaupun demikian, penampilan fisiknya tetap saja tak sepenuhnya sempurna. Untuk mengembalikan rambut emak agar bisa seperti dulu lagi tentu saja bukan hal yang mudah. Bahkan, untuk mengembalikan kondisi tubuhnya saja, sungguh merupakan hal yang tidak mudah. Emak tetap saja kurus kering, dengan rambut yang tumbuh jarang-jarang. Betapa menyedihkan keadaan emak. Untunglah ada Maya, anak angkatnya yang selalu menemani dalam suka dan duka. 2 tahun setelah kesembuhan emak kembali mengidap penyakit yang tak kalah aneh. Hanya gara-gara kemasukan galagasi, semacam serangga kecil, tiba-tiba mata emak jadi buta. Sore itu, emak baru saja membersihkan halaman belakang rumahnya. Saat hendak masuk ke dapur, tiba-tiba ada serangga yang menyambar mata emak. Setelah itu, mata emak terasa sangat gatal. Karena terus emak ucek-ucek, mata emak akhirnya jadi merah dan bengkak. Malamnya, mata emak malah seperti tertusuk-tusuk jarum. Dan keesokan harinya penglihatan emak menjadi kabur. Bahkan, 2 hari setelah itu emak benar-benar tak bisa melihat. Menyadari apa yang terjadi pada diri emak sebagai suatu penyakit yang sangat aneh, maka akhirnya emak pun memutuskan untuk kembali ke Bangloaju. Emak kembali diobati oleh paranormal yang dulu mengobati sakit aneh pada kepalanya. Syukurlah emak kembali sembuh setelah si dukun berhasil mengeluarkan beberapa biji paku kecil yang tajam dari dalam kelopak mata emak. Setelah 2 serangan penyakit aneh pada diri emak yang berhasil disembuhkan, tanpa emak sadari sebenarnya sesuatu yang bersifat gaib lainnya juga tengah menyerangnya. Yang satu ini sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit pada tubuh emak, melainkan sakit pada mental dan pikirannya. Betapa tidak, diam-diam emak mulai benci kepada semua pria. Emak merasa tak membutuhkan mereka, bahkan tak merasa bergairah dengan mereka. Semula hal ini kuanggap biasa saja. Ya, mungkin saja karena emak memang telah bosan dengan mereka,
atau memang karena sebab lainnya. Namun lambat laun emak merasa aneh juga, sebab emak berubah sangat dingin. Ini disadari ketika Suwarto, bekas kekasih emak dulu datang kepada emak. Saat itu Suwarto berstatus sebagai seorang duda, karena cerai mati dengan istrinya. Emak bermaksud merajut kembali hubungan cintanya, Sulastri, kata Suwarto. Tapi, emak menanggapinya dengan dingin. Bahkan, emak sama sekali tak bergairah ketika Suwarto mencium bibir emak. Padahal, emak sensitif bila berciuman di bibir dengan seorang pria. Hingga menginjak usia 37 tahun aku tetap memilih hidup sendiri. Selang beberapa waktu emak berubah menjadi wanita yang malas berdandan. Pokoknya emak sama sekali tak tertarik untuk menggoda pria dengan penampilannya. Memasuki usia 38 tahun, emak mulai gelisah dengan dirinya sendiri. Mengapa aku enggan menikah? Pertanyaan ini mulai menghantui emak. Dengan sawah dan kebun cukup luas yang masih kumiliki, ditambah dengan penampilanku yang masih tetap cantik di usia menjelang kepala 4, sebenarnya bukan hal yang sulit bagiku untuk menggait seorang pria. Namun aneh, aku benar-benar tidak bergairah dengan mereka, ucap emak. Karena penasaran akhirnya emak kembali ke Bang Loajo untuk menanyakan masalah ketidaktertarikan terhadap pria. Sang dukun yang mengobati emak. Dukun itu terkejut dengan hasil terawangannya. Rasanya sulit bagi Nyai untuk bisa menikah, kata si dukun. Memangnya ada apa dengan diri saya, Pak? Terus terang, Nyai sebenarnya telah dimatikan rasa kepada pria. Keinginan hasrat untuk menikah, Nyai, sudah diputus. Penjelasan sang dukun membuat emak sangat terkejut, dan sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, Pak? Tanya emak, penasaran. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Nyai. Hal yang kau alami merupakan hal yang telah sering terjadi. Namanya putus hasrat, tidak ada keinginan menikah. Caranya bisa bermacam-macam. Ada yang diikat dengan pohon, ada yang dibuang talinya. Dan ada juga yang diputus, seperti yang dialami Nyai, ucap si dukun. Saya mohon, bebaskanlah teluh itu, Pak, pinta emak, setengah menghibah. Sulit sekali, Nyai, jawab si dukun. Teluh ini tidak bisa dibebaskan. Dikarenakan tali hasrat yang Nyai punya sudah putus. Bisa diambil lagi, tapi resikonya besar. Harus mengorbankan nyawa Nyai untuk mengambil tali tersebut. Saya sarankan sebaiknya gak usah. Maafkan saya, kali ini saya tidak bisa menolong. Emak terdiam. Dunia ini serasa gelap, tapi emak tak bisa begitu saja menerima nasib. Sekitar sebulan setelah menemui dukun itu, emak memutuskan menikahi Abdul, salah satu pekerja emak. Pernikahan kami berlangsung sederhana, dan pria yang masih perjaka usia 20-an itu nampaknya tidak merasa risih dengan pernikahan ini. Tapi apa yang terjadi? Saat malam pertama, Abdul tiba-tiba kalap. Dia seperti sangat ketakutan. Entah apa yang menyebabkannya. Yang benar-benar aneh, sejak kejadian ini Abdul menjadi gila. 2 tahun kemudian Abdul meninggal karena terjun ke dalam sumur tua di belakang rumahnya tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Sejak kejadian ini emak tak pernah bermimpi lagi untuk menikah. Yang ada di ingatan emak hanya satu, ucapan Juragan Tejo Harjoyo beberapa tahun silam, kau tidak sudi menjadi istriku, aku pun tidak sudi kau diperistri oleh lelaki lain. Ya, emak yakin Tejo Harjoyo lah yang menjadi dalang dari semua kejadian mistis yang aku alami. Rupanya, lelaki itu benar-benar sakit hatiku padaku, dan ingin membuatku menderita seumur hidup. Semoga saja Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Nyai Sulastri mengeluarkan air mata yang terjatuh di pipinya yang mulai keriput. Tapi, ini bukan tangisan sedih ataupun penyesalan. Dia mengaku merasa sangat bersyukur, sebab semua peristiwa itu membuat dirinya lebih bertakwa kepada Tuhan. Padahal, ketika muda dulu dirinya selalu melakukan maksiat. Alhamdulillah Nyai Sulastri bertobat, atas izin Allah semua kutukan dari Tejo Harjoyo hilang. Meski usianya sudah semakin usur, namun menurut penuturan Maya, emaknya saat ini tak pernah menderita sakit. Sakit kepala saja bahkan tidak pernah. Tegasnya, yang terasa unik sekaligus menyentuh, hampir sepanjang tahun Nyai Sulastri selalu berpuasa. Dengan puasa, nenek ini mengaku merasa lebih sehat, baik jiwa maupun raganya. Sang primadona panggung kini mengisi hari-hari tuanya dengan kedamaian. Dia tak pernah merasa dendam kepada orang yang telah menyiksanya. Karena dendam bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah. Malah akan menambah masalah, kita pasrahkan semua pada Tuhan. Sekian terima kasih telah menonton video ini.